Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Permatasari, asal kelas SD 19B, program studi pendidikan guru sekolah dasar dalam mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah adalah siswa memiliki motivasi yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas baik fisik maupun mental. Berikut saya akan jelaskan dari aktivitas fisik maupun mental. Yang pertama, dari faktor fisik. Apabila kondisi fisik anak terganggu, misalnya demam, pilek, pusing, batuk, dan sebagainya, maka tak heran jika siswa merasa cepat lelah, tidak bergairah, dan tidak bersemangat dalam belajar. Maka dari itu, menjaga kesehatan siswa dan juga penuhi asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang agar kondisi fisik siswa tetap sehat dan kuat, serta pikiran pun selalu segar dan siswa pun bersemangat. Lalu, tak hanya itu, adanya kelainan pada fisik seperti buta, tuli, dan sebagainya juga bisa mempengaruhi aktivitas seseorang untuk melakukan interaksi dengan lingkungan dalam proses pembelajaran. Lalu dari faktor psikologis atau mental. Faktor yang mendorong aktivitas belajar siswa seperti rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mendapat simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, ingin memperbaiki kegagalan, dan perasaan aman jika telah menguasai pelajaran. Adapun hal-hal yang menghambat aktivitas belajar siswa adalah tidak menyenangi mata pelajaran tertentu, merasa tidak aman dan nyaman, dan juga perasaan takut, cemas, dan gelisah. Lalu bagaimana upaya guru dalam layanan bimbingan belajar guna mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik? Yang pertama, guru akan menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Guru menjelaskan tujuan instruksi khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Guru juga akan memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Guru juga akan memberi pujian. Sudah pantasnya siswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian bersifat membangun. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau berubah dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Guru juga membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik. Guru juga membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual atau kelompok. Guru juga menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu, metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Yang pertama ada teknik keterlibatan siswa, ada teknik analogi, teknik menggunakan model, dan teknik permainan dan teknik simulasi. Teknik keterlibatan siswa merupakan teknik mengajar yang mengikut sertakan siswa secara fisik dan mental, seperti ikut aktif dalam suatu kegiatan yang melibatkan anggota tubuh maupun panca indera. Sedangkan secara mental, siswa mengikuti jalannya suatu pembelajaran dengan antusias dan konsentrasi penuh. Misalnya, evaluasi cara lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa saat selesai proses pembelajaran. Yang kedua, teknik analogi. Teknik yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran di mana guru berusaha menyederhanakan suatu konsep yang abstrak dan sulit agar siswa dapat memahami konsep tersebut. Misalnya, guru dapat membuat analogi dengan mengajukan suatu cerita. Yang ketiga, teknik permainan.
Ada keuntungan pembelajaran matematika dengan menggunakan teknik ini. Yang pertama, sudah termuat sifat-sifat cara berpikir matematika, sehingga secara langsung dan tidak langsung kita telah menanamkan dasar matematika. Yang kedua, memperluas belajar matematika. Yang ketiga, pada dasarnya siswa sekolah dasar senang melakukan permainan. Dan yang keempat, dalam waktu luang atau jam bebas dapat diisi dengan jenis permainan yang terarah. Yang ketiga, ada teknik menggunakan model. Teknik ini menggunakan model dalam proses belajar mengajar. Model-model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Berikut teknik menggunakan model pada perkalian dengan garis bilangan atau benda dua dimensi. Ini ya, ada gambarnya, contoh perkalian dengan garis bilangan. Lalu yang kelima, teknik simulasi. Simulasi adalah sembarang alat atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Dalam simulasi biasanya dituntut kemampuan prasyarat. Oleh karena itu, simulasi biasanya diterapkan dalam pembelajaran pada akhir kegiatan. Kegiatan simulasi dapat meningkatkan minat belajar, tetapi akan menimbulkan kegaduhan dan memakan waktu yang relatif lama. Untuk meminimalkan kegaduhan tersebut, guru membuat perencanaan dan peraturan yang baik. Dan rencana penyelesaian masalah yang dilakukan di sekolah dasar. Biasanya kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disediakan, yaitu diawali dengan salam, doa, mengkondisikan siswa persepsi, dan dilanjutkan penyampaian informasi tujuan serta mengingatkan kembali langkah-langkah pemecahan masalah pada pecahan sederhana. Pada kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok sudah mendapat 4 kertas origami untuk dipotong menjadi pecahan sederhana. 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Serta membimbing siswa dalam pemecahan masalah di 4 kelompok. Siswa dibimbing guru membaca dan menuliskan pecahan tadi pada media di papan tulis. Pada akhir kegiatan, siswa ditugaskan mengerjakan soal-soal latihan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.